Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Habibi, siswa Analytic and Data Science Bagmen batch 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya tentang Housing Price Analytics sebagai tugas final project statistik for business Sekolah Data Bagmen. Outline dari presentasi saya kali ini pertama introduction and background, selanjutnya dataset, problem statement, statistical test, regression model, conclusion and recommendation, dan reference yang digunakan. Pertama, introduction and background. Properti adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Penentuan harga properti atau rumah memerlukan perhitungan banyak faktor. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti adalah kunci bagi pembeli, penjual, dan investor untuk membuat keputusan yang tepat. Salah satu background penelitian saya kali ini adalah bagaimana hubungan harga rumah dengan luas area, air conditioning, dan furniture status. Untuk menjawab masalah ini, kita dapat melakukan beberapa analisis seperti memprediksi harga berdasarkan area, dan apakah ada AC atau tidak. Yang terakhir, memprediksi harga berdasarkan area dan juga furnishing status. Dataset yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari situs Kaggle, yaitu Housing Price Dataset. Memiliki kolom-kolom seperti yang sambil di layar, tapi di penelitian kali ini saya hanya akan menggunakan kolom price, area, air conditioning, dan furnishing status. Yang pertama, statistical test. Pertanyaan pertama adalah apakah harga rata-rata dari properti di area ini lebih dari 6 juta? H0-nya adalah harganya kurang dari sama dengan 6 juta. Sedangkan hipotesis H1-nya lebih dari 6 juta. Jadi uji statistik menggunakan uji T dan alfanya 0,05 diperoleh data sebagai berikut. Jadi nilai T statistiknya adalah min 15. Sedangkan nilai kritikalnya 1,65. Jadi tidak cukup bukti untuk menolak H0. Jadi rata-rata harga properti kurang dari atau sama dengan 6 juta. Selanjutnya mari kita buktikan lewat visualisasi. Jadi setelah divisualisasikan ternyata memperoleh hasil yang sama, yaitu rata-ratanya kurang dari 6 juta. Di sini lebih tepatnya 4.700.000 sekian itu. Jadi disimpulkan bahwa harga rata-ratanya kurang dari atau sama dengan di bawah 6 juta. Statistical test yang kedua adalah apakah proporsi properti yang memiliki AC lebih dari 50%. H0-nya proporsinya kurang dari atau sama dengan 50%. Sedangkan hal satunya yaitu alternatifnya adalah proporsinya lebih dari 50%. Kita tes menggunakan uji Z dan alfanya 0,05. Didapatkan data seperti pada gambar, yaitu Z statisnya adalah min 9, sedangkan nilai kritikalnya 1,6. Jadi disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0. Jadi proporsi properti dengan AC kurang dari atau sama dengan 50%. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba visualisasikan, ternyata yang memiliki AC itu hanya 31,6%. Jadi kurang dari atau sama dengan 50%. Selanjutnya adalah apakah harga rata-rata properti dengan dan tanpa AC berbeda signifikan? Itu tadi. H0-nya adalah harga rata-ratanya antara rumah yang ada AC dan tidak ada AC-nya itu sama. Alternatifnya itu berbeda. Nah, kemudian setelah melakukan uji analisis diperoleh data seperti pada gambar, alfanya 0,5, nilai uji statistiknya 10. Jadi kita berhasil menolak H0. Ternyata ada perbedaan harga rata-rata antara properti dengan AC dan tanpa AC. Lebih tepatnya kita visualisasikan juga terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Selanjutnya, apakah harga rata-rata properti tiap furnishing status berbeda signifikan?
Jadi H0-nya tidak ada perbedaan antara ketiga kelompok furnishing status, yaitu furnished, semi furnished, dan juga unfurnished. Dan H1-nya ada perbedaan rata-ratanya. Diuji menggunakan ANOVA, alfanya 0,05, diperoleh F statistiknya 28,27, P value-nya sangat kecil sekali 0,0000, alfanya 0,5. Jadi kita berhasil menolak H0. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok furnishing status. Kita buktikan lewat visualisasi, ternyata juga sama. Jadi furnished ini memiliki nilai yang lebih mahal dibanding yang semi furnished dan juga unfurnished. Selanjutnya kita buat model regression model menggunakan kolom yang sudah disebutkan tadi, area, air conditioning, dan juga furnishing status. Ini yang pertama, prediksi harga berdasarkan area. Jadi ini linear regression dengan satu prediktor, yaitu area saja. Setelah kita visualisasikan modelnya seperti pada gambar, jadi kita buat scatter plot antara price dan area, kemudian kita buat garis regresinya seperti itu. Nah, untuk koefisiennya berapa? Jadi seperti pada gambar ini, Y harganya itu sama dengan 2.300.000 sekian ditambah 461 kali area. Itu. Jadi interpretasinya adalah rata-rata harga rumah ketika luas areanya 0 adalah 2 juta sekian. Dan rata-rata perbedaan harga antara dua rumah dengan perbedaan satu satuan area adalah 461,974. Nah, nilai harga rumah dalam jutaan ini sering keliru seperti yang tadi, yang paling bawah ini. Ini kan masih keliru, ternyata keliru interpretasi. Nah, untuk mengurangi hal-hal seperti itu, maka kita ubah kolom price-nya menjadi ke dalam kolom ribuan biar lebih mudah. Nah, ini seperti ini. Jadi kita menggunakan fitur scaling di kolom price. Nah, dan ini disebutkan bahwa interpretasinya lebih mudah. Jadi harga rumah ketika luas area 0 adalah 2.387 dalam ribuan dolar, dan rata-rata perbedaan harga antara dua rumah dengan perbedaan satu satuan luas area adalah 0,46 ribu dolar atau 461 ya tadi ya. Nah, apakah kalau kita melakukan scaling itu mempengaruhi performa model? Ternyata tidak, sama saja performanya, hanya memudahkan kita dalam menginterpretasi itu. Kemudian yang kedua adalah prediksi harga luas area dan berdasarkan apakah ada AC atau tidak. Seperti pada gambar kita buat scatter plot, kemudian kita buat garis regresinya. Nah, seperti yang garis pertama tadi kita belum melakukan iteration, jadi garisnya masih sama. Sedangkan setelah dilakukan iterasi terlihat garisnya beda. Untuk yang ada AC-nya itu harganya lebih mahal, jadi lebih menjorok ke atas, lebih miring ke atas. Untuk interpretasinya seperti ini. Jadi ketika AC-nya 0 itu harganya adalah persamaannya adalah 2497 plus 0,35 area. Sedangkan kalau AC-nya 1 harganya 3027 plus 0,51 area. Ini semuanya dalam ribuan dolar karena tadi scaling tadi diterapkan di penelitian selanjutnya. Jadi ini sudah di scaling agar lebih mudah interpretasi. Dan yang selanjutnya adalah prediksi harga berdasarkan area dan furnishing status. Nah, ini jadi kita buatkan option seperti itu. Furnishing status furnished menjadi baseline-nya. Jadi interpretasinya 3050 adalah harga rata-rata properti dengan status furniture-nya furnished dan memiliki area 0. Nah, ini not meaningful scenario. Sedangkan semi furnished itu min 363, artinya adalah harganya lebih murah, 363.000 dolar.
Kalau yang unfurnished min 1060 itu harganya lebih murah, 1060.000 atau 1.060.000 dolar itu. Nah, kemudian kita melakukan standarisasi pada Z area agar lebih mudah diinterpretasi. Nah, setelah dilakukan standarisasi pada kolom Z, ternyata koefisien pada furnished, semi furnished dan unfurnishednya tetap sama. Jadi yang setelah distandarisasi yang berubah itu hanya koefisien nilai Z-nya saja, Z areanya saja. Nah, ini hanya untuk mempermudah interpretasi. Jadi harga furnished memiliki harga ketika harga areanya rata-rata harganya adalah 5 juta sekian ya. Nah, konklusinya adalah yang pertama, prediksi harga berdasarkan area. Harga berdasarkan area ini berkorelasi positif. Semakin tinggi area atau semakin luas area, harganya juga akan mengalami kenaikan. Prediksi harga berdasarkan area dan apakah ada AC atau tidak. Harga berkorelasi dengan area dan juga berkorelasi dengan AC juga. Ketika ada AC, harganya akan juga semakin naik. Prediksi harga berdasarkan area dan furnished status. Furnished itu lebih mahal, kalau semi furnished dan unfurnished harganya juga akan semakin turun. Rekomendasinya adalah pembeli bisa memprediksi harga rumah berdasarkan area, air conditioning, dan furnished status agar bisa membeli properti dengan harga yang sesuai. Penjual juga bisa menentukan harga yang adil bagi pembeli dan pembeli agar sama-sama merasa untung. Dan yang terakhir, mungkin melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat hubungan harga dan fitur-fitur lainnya yang belum sempat diteliti. Referensinya adalah dari Strategy for Business Backman.io dan juga Housing Price Dataset di Kaggle. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.